Hai FLC Family dan saudara semua yang sedang menyaksikan tayangan video ini. Selamat datang di online service Forward Living Church. Hari ini kita terasa bahwa kita sudah hampir 2,5 bulan menyaksikan tayangan online ini. Saya percaya bahwa banyak hal yang baik yang sudah kita terima, kita pelajari bahkan saat Anda beribadah di rumah sekalipun. Nah, ada satu informasi yang sangat baik yang saya ingin berikan buat Bapak Ibu semuanya, bahwa hari ini tanggal 14 Juni 2020, Forward Living Church sudah mengadakan on-site service atau ibadah kembali di gedung secara fisik, yaitu di Soho Capital lantai 29 dan Karawaci Office Park, dan hanya satu kali ibadah pukul 10 pagi dengan protokol kebersihan beribadah yang kita sudah lakukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Tapi sampai dengan hari ini kita belum mengadakan kids service terlebih dahulu. Jadi untuk anak-anak tidak ada ibadahnya. Oleh karena itu untuk anak-anak Anda semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengajak mereka dan mendampingi mereka untuk menyaksikan FLC Kids Online di FLC YouTube channel, biar anak-anak Anda selama di rumah, mereka juga semakin bertumbuh iman mereka dan bisa mengenal Tuhan secara lebih pribadi lagi karena Anda yang menolong mereka semuanya. Nah, saat ini mari kita siapkan sama-sama hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kita terhubung sama Tuhan, karena hari ini saya percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang persiapkan buat setiap kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang hidup. Yesus Tuhan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saudara, saya percaya bahwa dengan luar biasa, karena dalam keterbatasan sekalipun kita masih bisa beribadah. Dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas, dan Dia ada beserta dengan setiap saudara yang berada di rumah, bahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi dengan penuh keyakinan dan kepercayaan penuh terhadap Tuhan, katakan Dia buka jalan. Nyanyikan pujiannya dengan sungguh, nyatakan Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan di belakang
langit ini akan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Engkau Allah kami yang membuka jalan bagi kami. Kau ada di depan kami Tuhan Jesus. Kami menyembah-Nya yang hidup, yang memberikan jalan bagi kami, yang berkuasa atas hidup kami. Kuasa-Mu, mujizat-Mu tak pernah terbatas, tak pernah terbatas atas kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Satu hal kami percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah terbatas. Yang kami percaya Tuhan bahwa ketika kami merasa bahwa ini mustahil buat kami, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan biarlah setiap pujian kami nyanyikan dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa Dia sedang membuka jalan. Sebab tak terbatas kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yakini semua dapat Kau lakukan. Sama-sama katakan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Boleh sekali lagi nyatakan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Katakan apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sama-sama nyatakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Boleh nyanyikan pujiannya dari awal. Katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Oh, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
kasih Tuhan setiap anugerah-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai dengan hari ini. Ini semua karena bukti kebaikan Tuhan. Engkau selalu sertai dan Engkau selalu jaga dalam setiap kehidupan kami. Tiada kata lain Tuhan, selain kami mengucapkan syukur terhadap apa yang Engkau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan kami tahu, walaupun kami saat ini dalam keadaan yang baik, ada beberapa dari keluarga kami juga membutuhkan doa. Dan saat ini kami sebagai satu keluarga di Forward Living Church Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami ingin berdoa untuk setiap keluarga kami yang hari ini Tuhan berdoa untuk setiap proses kesembuhan dan pemulihan dari pasca operasi pada mulut dan hemoglobin kembali normal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala sesuatu apapun hari ini terjadi dalam setiap kehidupan keluarga kami di FLC Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib, karena kami percaya Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, dan kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, pemulihan dalam setiap hemoglobin dan pasca operasi akan berlangsung dengan cepat karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memulihkan dalam segala sesuatunya. Dan kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami di FLC. Di masa transisi ini Tuhan, kami tahu Bapak untuk memulai setiap bisnis nggak mudah, tapi kami yakin dan percaya waktu kami membangun usaha bisnis kami dengan hikmat Tuhan, dengan membangun hubungan yang lebih lagi sama Tuhan, kami percaya Tuhan akan buka jalan segala sesuatu. Dan kami percaya bukan hanya sekedar Tuhan buka jalan, tapi Tuhan akan berkati dan lancarkan setiap usaha apapun yang sedang kami kerjakan hari ini, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami, tapi kami percaya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami akan terus survive, kami akan terus thrive karena Tuhan yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Dan saat ini juga kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang hari ini masih ada di Maluku dan ingin pulang ke Jakarta. Kami berdoa biarlah proses pengurusan surat-surat segala sesuatunya, administrasi semuanya, Tuhan bantu agar segala sesuatu boleh diperlancar sehingga keluarga kami ini boleh kembali ke Jakarta dan boleh bersama-sama dengan kami menikmati setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta Tuhan, untuk Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan, yang hari ini mungkin kondisinya masih belum normal secara penuh, tapi kami berdoa biarlah kami percaya Tuhan yang ambil alih segala sesuatu, dan kami percaya semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkan setiap kehidupan kami, agar di masa-masa transisi saat ini Tuhan, kami bisa melihat kebaikan Tuhan, dan kami bisa melihat kesempatan yang terbaik yang Tuhan selalu berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur dan doa kami di hadapan Kau. Kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah, bagi saudara semua yang membutuhkan prayer request atau dukungan doa, jangan malu-malu, karena Anda bisa menyampaikan prayer request Anda melalui WhatsApp message yang Anda bisa kirimkan melalui nomor telepon di bawah ini. Dan kalau setiap ada jawaban doa dari setiap apapun yang kita doakan setiap minggunya, saya juga minta Bapak Ibu mengirimkan praise report agar kita bisa celebrate sama-sama setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, dan tentu saja nama Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatunya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh salah satu teman dan keluarga dan salah satu leaders di FLC, yaitu Pastor Billy Solang, kita akan sama-sama membacakan Daily Bible Verse for Today. Saya akan membacakan terlebih dahulu, lalu kemudian kita akan membacakannya secara bersama-sama. Ayat hari ini diambil dari Efesus 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Mari kita bacakan sama-sama. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Nah, saat ini mari kita persiapkan hati dan setiap telinga rohani kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Dan jangan lupa sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh antusias, karena saya percaya bahwa hari ini saudara pasti akan diberkati luar biasa. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga,
Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar Anda yang sedang menyaksikan tayangan FLC Sunday Online Service pada hari ini? Hari ini kita ada di suasana atau dalam proses transisi setelah pandemi COVID-19, dan saya percaya pada hari ini sebagian di antara kita ada juga mereka yang sudah mulai beribadah di gedung gereja, tapi mungkin juga termasuk Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini, Anda masih punya rasa khawatir untuk datang ke gedung gereja, tapi kami bersyukur karena FLC tetap bisa menyediakan layanan online service sehingga kita semua boleh dapat menikmati hadirat Tuhan di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada. Tentunya apapun situasi yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, kami selalu mendoakan yang terbaik dari Tuhan terus terjadi dalam kehidupan Anda semua. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersyukur dan berterima kasih diberi kesempatan oleh gereja dan oleh gembala sidang saya untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan yang tentunya masih berhubungan dengan tema di gereja Forward Living Church. Bagi Anda yang mungkin belum tahu, sepanjang tema bulan Juni 2020 ini, tema kita adalah tentang disiplin. Tema tahunannya adalah mencintai dan menghidupi firman. Kami percaya dengan tema ini dapat membantu kita untuk dapat menjadi pribadi yang mencintai dan menghidupi firman Tuhan. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita membukanya dengan doa. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Itu sebabnya kami menyerahkan ibadah FLC Sunday Online Service pada jam ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Siapapun yang sedang menonton, menyaksikan, kami berdoa biarlah hikmat-Mu ada dalam kehidupan kami. Berkati penyampaian firman ini dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Sesuatu yang tertulis dari kitab 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata begini, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Anda adalah salah seorang penggemar olahraga, dalam hal ini sepak bola? Saya merupakan salah seorang yang menggemari olahraga sepak bola, dan mungkin banyak di antara kita yang mengenal salah satu pemain bola yang terkenal di dunia saat ini, yaitu Cristiano Ronaldo. Orang mengenalnya dengan julukan CR7 karena nomor punggung yang dipakainya selalu nomor 7. Ronaldo ini punya kepiawaian, maksud saya, punya kehebatan dalam mengolah bola serta mencetak gol sebanyak mungkin. Sungguh luar biasa. Namun yang membuat saya kagum sesungguhnya adalah bukan hanya karena bakat dia bermain bola atau kehebatannya untuk mengolah bola dan mencetak gol, tapi juga ternyata kalau Anda mengikuti dokumentasinya, perjalanan karir dan kehidupannya, Ronaldo adalah orang yang begitu disiplin dengan latihan-latihan yang belum tentu mau dilakukan oleh orang lain. Ronaldo selalu menyempatkan diri untuk menjaga kebugaran jasmaninya, tubuhnya, bisa berjam-jam setiap hari. Bahkan ia selalu menambahkan porsi latihannya. Wow, tidak heran saudara ya, dia bisa menjadi salah satu pemain bola terbaik di dunia
sampai pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menarik adalah jika kita sebagai manusia cenderung punya effort, punya kemauan lebih untuk punya disiplin dengan latihan jasmani kita. Dan saya perhatikan hari-hari ini banyak orang rajin ke gym, mungkin melakukan yoga, senam, apapun itu. Semuanya adalah agar dia punya jasmani yang bugar, saudara. Apalagi semenjak wabah corona ini. Kalau saudara perhatikan semakin banyak orang yang aware dengan lingkungan dan kesehatan tubuhnya. Banyak orang yang mungkin mulai berpikir untuk melakukan olahraga tertentu. Yang paling populer kalau saya lihat adalah orang mulai jogging, orang mulai bersepeda, mulai melakukan senam, dan lain-lain. Saya kira ini hal yang baik ya, dan perlu kita lakukan. Namun, jika kita bisa melatih tubuh kita karena kita anggap itu penting untuk menjaga kebugaran tubuh kita, lalu bagaimana dengan kehidupan rohani kita semua, Bapak Ibu Saudara? Perhatikan kalimat di ayat tadi. Latihan badani itu meski baik, tapi ternyata terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji. Tentunya yang dimaksud janji Tuhan. Dan kita percaya bersama janji Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Bukan janji kosong. Amin saudara ya. Dan bahkan itu berlaku untuk hidup yang sekarang, untuk hidup ini yang sekarang, dan hidup yang akan datang. Nah saudara, ternyata kata latihlah dalam kalimat latihlah dirimu beribadah di 1 Timotius 4 ayat 7b tadi, itu menggunakan kata dari bahasa Yunani. Nanti mungkin bisa ditampilkan, kata itu adalah gumnaze, sebuah kata kerja perintah aktif yang berhubungan dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh seorang atlet. Bahkan dari kata inilah lahir kata yang kita kenal yaitu gym. Kita tahu orang yang nge-gym itu adalah orang yang melakukan latihan fisik agar bentuk tubuh dan ototnya ideal atau simetris. Sementara kata beribadah di ayat yang sama ternyata bukan berarti kebaktian atau liturgi saja. Jadi saya ingin menyampaikan ini agar kita tidak salah persepsi, kita tidak salah memahami tentang hal ini. Karena kalau kita menganggap ibadah itu sekedar kebaktian, bentuk kebaktian, maka mungkin aja kita akan mengukur kesuksesan latihan ibadah kita lewat apa? Hanya sekedar kehadiran fisik kita di gereja, atau kehadiran kita atau pelayanan kita. Kata beribadah di sini ternyata menggunakan kata dari bahasa aslinya yang memiliki arti kesalehan. Kesalehan adalah sebuah perilaku yang lahir dari ketaatan terhadap firman Tuhan. Tapi saudara, bukan berarti ketika saya mengatakan demikian lalu kita menganggap remeh yang namanya kebaktian ya. Lalu kita berpikir mungkin kalau gitu nggak usah kebaktian aja karena ibadah ternyata bukan kebaktian. No, bukan itu. Tapi dalam konteks di ayat ini, ibadah yang dimaksud adalah bagaimana kita mau membentuk perilaku kita yang benar sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Jadi tetap kita perlu keseimbangan, jangan hanya secara fisik saja, jangan hanya memperhatikan hal yang lahiriah, yang jasmania ketika kita beribadah, tapi kita harus membangun karakter atau perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Izinkan saya membagikan beberapa hal ini yang saya rindu kita boleh renungkan sama-sama, tentunya didasari oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah boleh menjadi berkat pada ibadah kita yang sedang kita lakukan pada saat ini. Nah, saya ingin berbagi dengan Anda tentang beberapa hal yang dapat menolong kita untuk melakukan latihan ibadah kita. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, yang saya ingin bagikan bagi saudara adalah disiplinlah dalam menjaga lidah atau perkataan kita. Nah, Yakobus 1 ayat 26 berkata begini,
Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, ternyata salah satu unsur yang dapat menggagalkan ibadah kita kepada Tuhan atau menggagalkan ibadah kita berkenan sama Tuhan adalah jika kita tidak bisa mengekang lidah kita. Itu sebabnya di poin yang pertama ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari kita disiplinkan lidah kita. Maksud saya adalah mari kita latih supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Ya. Matius 12 ayat 36 dan 37 berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kalau saudara perhatikan ayat ini, kita diminta untuk tidak mengeluarkan kata yang sia-sia dari mulut kita. So kita harus benar-benar menjaga, saudara. Kata sia-sia yang dimaksud sini adalah perkataan yang gak bijaksana, ya. Kata sia-sia yang dimaksud di sini adalah perkataan yang tidak menguntungkan, perkataan yang merugikan, perkataan yang mungkin sadar atau tidak sadar menyakiti orang yang mendengarnya, atau mungkin perkataan-perkataan yang bukan bersifat berkat tapi mengutuki orang lain. Jadi kita perlu menjaga agar kita tidak mengeluarkan kata yang sia-sia. Jangan sampai kita melukai hati orang dengan perkataan kita. Jangan sampai orang tersandung oleh karena kata-kata kita yang tidak perlu kita ucapkan. Karena ingat, tadi dikatakan kita akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Nah, kita ini terkenal dengan ungkapan ngomong dulu baru mikir katanya. Ya, kebanyakan orang kita tuh terkenal ngomong dulu baru mikir. Artinya kita nggak memikirkan apa yang kita ucapkan. Nanti kalau sudah terjadi sesuatu, kalau sudah dikomplain, kalau sudah dituntut, baru kita menyesali. Wah, ternyata saya telah mengeluarkan kata-kata yang kurang tepat. Nah, banyak saudara mungkin kalau melihat banyak video yang viral gitu ya. Lalu kemudian di video itu orang dengan suka-sukanya dia mengatakan sesuatu yang tidak bijaksana. Akhirnya tanpa sadar dia melecehkan agama, dia melecehkan suku dan lain sebagainya. Dia menyakiti banyak perasaan orang lain. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya dia dituntut. Dan setelah itu kita tahu pasti yang keluar adalah apa? Video permohonan maaf. Jadi ngomong dulu baru mikir. Tapi meskipun kita terkenal dengan ungkapan itu, saya ingin mengajak kepada kita semua yang sedang menyaksikan agar selalu memikirkan apa yang akan kita bicarakan. Selalu punya kedisiplinan untuk memfilter setiap kosakata yang akan kita ucapkan. Karena bukankah firman Tuhan juga pernah berkata bahwa lidah kita ini punya kuasa, saudara. Dari lidah kita ini kita dapat mengucapkan berkat. Dari lidah ini kita punya sesuatu yang dapat memotivasi orang lain. Dan kata-kata kita itu sebagai anak-anak Tuhan kita diurapi oleh Tuhan, enggak main-main. Itu sebabnya saya mengajak, mari jaga betul apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Jangan terburu-buru. Itu sebabnya kita perlu disiplin melatih setiap ucapan yang kita sampaikan. Itu sebabnya di kitab Yakobus, ya kalau kita baca, kita akan buka Yakobus 1 ayat 19, kita dinasehati. Firman Tuhan berkata begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi sudah menjadi tugas kita, selain kita
mendisiplinkan setiap perkataan kita. Kita juga punya tanggung jawab yang besar, Bapak Ibu Saudara, karena saya adalah orang tua yang dikaruniakan 3 orang putra, puji Tuhan. Dan saya dapat melihat bahwa generasi ini adalah generasi yang perlu kita selamatkan, tanda kutip, khususnya dalam hal bagaimana mereka mengelola perbenaran kata-kata mereka. Ada banyak kata-kata yang sia-sia, saudara, yang saya dengar terlontar dari mulut anak-anak. Puji Tuhan, anak-anak kami didik sedemikian rupa, selalu kami tegur kalau mereka tanpa sadar, karena pergaulan mereka mulai terbiasa mendengar kosakata yang negatif, tanpa sadar mereka ucapkan di rumah. Atau kadang-kadang anak-anak sekarang kan lagi ngetren dengan bermain game online ya. Dan game online itu mereka juga bisa bercakap-cakap meskipun tidak berdekatan. Nah, kami dapat mendengar, mungkin bukan dari anak kami, tapi teman-temannya dia, ketika mereka mungkin dalam kondisi bermain, kesal dan lain sebagainya, yang keluar itu banyak kata-kata yang tidak pantas untuk didengar oleh orang lain. Entahkah itu kata-kata makian, candaan yang bersifat tidak pantas untuk didengar, candaan orang dewasa, atau bahkan kata-kata mengutuk. Ini sangat mengerikan, saudara. Begitu mudah mereka melontarkan itu dari mulut mereka. Jadi saya kira ini menjadi tugas kita sebagai orang tua, menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita, kepada generasi ini. Bahkan menjadi tugas besar bagi gereja untuk memberikan keteladanan, menyampaikan nilai-nilai kebenaran, supaya anak-anak kita itu atau generasi ini diselamatkan, mereka menjadi pribadi yang bisa mengontrol apa yang mereka ucapkan. Mereka disiplin, berlatih untuk itu. Dan kita sebagai orang yang mendengarkan tayangan ini, kita punya tugas yang sama. Amin, saudara ya. Itu sebabnya jangan sampai kita juga menjadi pribadi yang tidak memberikan teladan. Ada banyak anak-anak yang tertawa ketika orang tua menasihati mereka. Karena ketika orang bilang, kamu jangan ngomong jorek misalnya. Kamu jangan berkata-kata memaki, tapi yang menasihati justru melakukan lebih dahulu. Sehingga menjadi teladan yang negatif bagi anak-anaknya. Saudara, jangan sampai ibadah kita digagalkan oleh karena kita tidak bisa mengontrol lidah kita. Selalu latih perkataan kita. Ada satu ayat di Efesus 5 ayat 19 bagian A. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalimat yang berkata begini, pakailah kata-kata dari Mazmur, nyanyian puji-pujian, dan lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Artinya apa? Kita tahu bahwa kata-kata Mazmur itu sifatnya pengagungan, penyembahan, pujian. Kita perlu memilih kosakata yang terbaik ketika kita bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Hati-hati saudara dengan situasi bercanda. Kadang-kadang itu suatu situasi bercanda bisa membuat kita kelepasan, ya. Kita tidak bisa kontrol, akhirnya bukan kata-kata bijak yang keluar, tapi kata-kata yang sia-sia. Dan ada begitu banyak nasihat di Alkitab tentang bagaimana seharusnya kita menjaga lidah dan perkataan kita. Yang kedua, jika yang pertama kita disiplin dalam menjaga lidah atau perkataan kita, yang kedua saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan agar kita punya ibadah kita terlatih baik, ibadah kita berkenan sama Tuhan. Yang kedua adalah disiplinlah dalam menjaga hati. Matius 15 ayat 8 dan 9 berkata begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Wah saudara, ternyata bukan hanya lidah aja yang perlu kita kontrol, yang perlu kita disiplinkan, tapi hati kita juga. Kenapa? Karena hati adalah sentral kehidupan seorang manusia. Makanya di
kitab Amsal yang terkenal, Amsal 4 ayat 23, berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita adalah gambaran kehidupan kita sesungguhnya. Untuk menjaga hati memang gak mudah, saudara ya. Ada banyak hal di area kehidupan kita yang mungkin saja mempengaruhi mood kita, mempengaruhi suasana hati kita. Dan kalau kita nggak menjaga hati dengan baik dan benar, maka kita tahu salah satu istilah, sensi katanya. Sensitif banget, saudara. Kalau orang sudah sensi, orang sudah baper, apa itu baper? Bawa-bawa perasaan, maka dia akan cepat tersulut amarah. Dan orang yang cepat tersulut amarah, tentunya reaksinya akan menghancurkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar dia. Bukan hanya itu, hati yang tidak dijaga akan membuat orang itu mudah membenci dan menyimpan akar pahit dalam hatinya. Akhirnya respon dan reaksi yang keliru justru akan menghancurkan kita dan saudara ini akan menjauhkan kita dari anugerah Tuhan. Kalau saudara ingat peristiwa Kain dan Habel, bukankah Kain tidak mampu menahan kemarahan hatinya dalam hatinya ketika persembahannya tidak diterima oleh Allah, sementara persembahan Habel diindahkan oleh Allah. Ada ayat di Kejadian 4 ayat 6, Tuhan berfirman kepada Kain, kata Tuhan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kalau kita baca ayat 7-nya, nanti itu dikatakan, hati-hati, dosa sudah mengintip di pintu hatimu. Dosa sudah mengintip. Jadi ketika kita tidak mampu menjaga hati, itu sangat merugikan. Dan kita bisa terlibat dengan dosa. Saya teringat ada pepatah yang mengatakan dalamnya lautan dapat diukur katanya. Tapi dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Saudara, ngeri benar ya, jika kita tidak bisa menjaga hati dengan baik. Saya ingin menyampaikan beberapa kalimat ini. Yang pertama, hati yang sedih akan membuat kita mudah terkena penyakit. Makanya dikatakan di salah satu bagian Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hati yang sedih akan menurunkan imun kita dan membuat kita mudah terkena sakit penyakit. Kalimat kedua, hati yang tawar membuat kita kehilangan semangat dan kita kehilangan kekuatannya. Saya tidak membacakan ayatnya, tapi hati yang tawar dikatakan oleh Alkitab akan membuat kita kehilangan kekuatan kita. Kalimat selanjutnya, hati yang keras membuat kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Sebaliknya, kalimat terakhir, hati yang hancur membuat kita mudah untuk dijamah Tuhan. Saudara, hati adalah sentral kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan selalu melihat hati saudara. Kita boleh secara fisik beribadah. Kita boleh secara fisik melayani Tuhan. Tapi pada akhirnya, Tuhan selalu akan melihat kedalaman hati kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh mengontrol, menjaga, dan mendisiplinkan hati kita supaya tetap terjaga sama Tuhan. Itu sebabnya selalu hadirkan Tuhan dalam hidup kita semua. Dan saya percaya kehadiran Tuhan lewat hadiratnya akan melembutkan hati kita. Kalau hati kita lembut, mudah sekali untuk Tuhan menjamah kita. Mudah Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dan yang ketiga, ini ada kaitan dengan poin yang kedua tadi. Kalau kita sudah disiplin untuk menjaga hati kita, maka kita perlu disiplin dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Sebab menjaga hati akan ditentukan juga dengan bagaimana cara kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari kita lihat Daniel 6 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekali lagi, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12 berkata, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Saya yakin banyak di antara kita yang tahu ya tentang kisah Daniel ini. Ini adalah kisah yang favorit juga di sekolah minggu atau di Kids Church. Ini kan bicara tentang kisah Daniel masuk ke gua singa. Nah saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi merupakan lanjutan dari bagaimana Daniel berusaha dijebak oleh orang-orang atau para pejabat kerajaan di zaman Raja Darius yang iri dengan keberadaan Daniel. Kenapa iri? Karena Daniel disertai oleh Tuhan. Dan oleh karena tipu muslihat mereka, akhirnya Raja Darius nggak punya pilihan selain dia harus mengeluarkan dekrit atau keputusan dari raja yang mengharuskan ada fase di mana selama 30 hari atau kurang lebih 1 bulan semua orang tidak boleh memohon sesuatu sama Tuhannya, atau dengan tanda lain atau dengan kata lain maksud saya, Daniel harus menahan diri selama 30 hari untuk tidak boleh menyembah Tuhan atau berdoa sebagaimana yang dia lakukan tadi, selain dia memohon kepada raja. Kalau enggak, karena ini perintah raja, tentunya kita tahu kan, nyawa adalah taruhannya, dimasukkan ke goa singa. Tapi bukankah Alkitab sudah mencatat kalau Daniel tidak mengindahkan aturan itu, dia tetap melakukan ibadahnya. Dikatakan dia berlutut, dia berdoa serta memuji Allah persis seperti yang dilakukan seperti sebelumnya 3 kali sehari di Daniel 6 ayat 11. Saya percaya saudara Daniel melakukan ini bukan atas dasar nekat, ya, bukan karena dia udah putus harapan, ya udahlah mau mati aja, enggak. Tapi Daniel melakukan itu karena dia punya hati yang sudah dibaharui. Ada keberanian dari Daniel untuk menghadapi tantangan sebesar apapun juga. Karena apa? Karena dia terbiasa membangun hubungan lewat persekutuan dengan Tuhan. Orang yang selalu membangun persekutuan dengan Tuhan, saya yakin dia punya keberanian menghadapi segala tantangan. Kalau mungkin pandemi corona ini sesuatu yang mengerikan bagi banyak orang, tapi Daniel pun mengalami hal yang jauh lebih mengerikan. Dia terancam masuk di gua singa yang kelaparan, saudara. Dan dia nggak punya pilihan. Tapi perhatikan, Daniel berani karena dia terbiasa disiplin bersekutu dengan Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah nggak akan pernah meninggalkan dia. Dari kisah tadi Daniel membuktikan jika dia adalah pribadi yang disiplin dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia terus mendisiplinkan dirinya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dia melatih dirinya sebagai wujud respek, rasa hormat dia kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dia dan mengangkat derajat hidupnya. Kalau saudara perhatikan, kalimat tadi menegaskan jika tindakannya itu adalah sesuatu yang biasa ia lakukan. Apapun kehidupannya dia lakukan, dia naik loteng, dia berlutut, dia berdoa menyembah Tuhan. Kalau kita kan kebanyakan dari kita cari Tuhan kalau ada masalah. Bahkan ada orang juga ada masalah malah meninggalkan Tuhan. Daniel tidak. Kenapa? Karena Daniel adalah orang yang tahu siapa Tuhannya, dia kenal siapa Tuhannya. Karena dia selalu mendisiplinkan dirinya untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan kita tahu akhir ceritanya, Daniel bukan saja diselamatkan dari hukuman yang dia hadapi, tapi Daniel juga dimuliakan Tuhan di hadapan Raja Darius, di hadapan seluruh bangsa saat itu, dan di hadapan lawan-lawannya. Hosea 4 ayat 6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu,
maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara, jika kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan, maka tentunya kita akan dapat mengenal Dia dengan baik. Untuk itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara, semua kita yang menonton tayangan ini, mari disiplinkan diri kita, khususnya dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita tahu, rajinlah baca ayat firman Tuhan, rajinlah baca Alkitab. Lakukan secara konsisten, bukan karena kita lagi mood mau baca atau enggak, bukan karena ada waktu mau baca atau enggak. Itu seringkali menggagalkan latihan ibadah kita. Kalau saudara tahu pentingnya bersekutu dengan Tuhan, saudara akan punya kekuatan di dalamnya. Maka saya mendorong saudara, yuk rajin baca Alkitab. Gereja Forward Living Church setiap bulan mengeluarkan ayat-ayat Alkitab, khususnya yang related dengan tema. Kalau bulan ini temanya disiplin, maka ada ayat-ayat untuk setiap hari dapat dibaca. Saudara bisa tahu nanti lewat medsos gereja, baik di Instagram ataupun di Facebook, atau jika Anda yang hadir di gedung gereja, setiap awal bulan pasti Anda akan dibagikan ya brosur atau tulisan-tulisan di mana Anda dapat dituntun untuk membaca ayat demi ayat. Rajin baca Alkitab, disiplin dalam hal itu. Kelihatannya sederhana tapi nggak mudah, saudara. Dan kita harus memberi waktu untuk itu, saudara. Demikian juga dalam hal kita menyembah Tuhan. Beri waktu untuk menyembah Tuhan. Sesibuk apapun saudara, pastikan saudara mau mendisiplinkan saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak, saya dapat melihat bahwa banyak orang karena tidak disiplin membangun persekutuan dengan Tuhan, akhirnya apa? Mudah percaya dengan tahyul. Berapa banyak orang, maafkan saya, lebih percaya horoskop daripada apa yang firman Tuhan ngomong. Banyak orang yang lebih percaya perkataan-perkataan negatif di berita-berita, atau banyak orang lebih meyakini nilai-nilai yang ditawarkan dunia dibanding apa kata Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang bergaul erat dengan Tuhan akan mengenal siapa Tuhannya. Dan saya ingin mengatakan, hidupnya tidak akan dipermalukan. Hidupnya akan senantiasa memperoleh perlindungan, bahkan dia akan dimuliakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya akan kunci dengan rangkuman ini, saudara. Saya mengajak saudara untuk mari latih ibadah kita. Dengan cara apa? Mulailah mendisiplinkan diri kita. Ada 3 bagian yang saya dorong saudara untuk disiplinkan, termasuk juga diri saya. Ya. Yang pertama, disiplinkan atau disiplinlah untuk menjaga lidah kita. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Pilih perbenaran kata yang terbaik. Ingat, satu waktu apapun kata-kata kita yang keluar terlontar dari mulut kita, firman Tuhan berkata akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Yang kedua, disiplinlah untuk menjaga hati kita. Ingat, dari hati kita terpancar kehidupan. Ingat juga, Allah selalu menilai hati kita. Dan yang ketiga, yang dapat kita lakukan adalah disiplinlah untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan punya pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dan dengan demikian kita akan punya keberanian seperti Daniel. Kita mampu menghadapi sesulit apapun tantangan di hadapan kita. Saya kira itu pesan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang saya sampaikan. Bapa di surga, kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami, khususnya kami yang masih beribadah, mungkin kami di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami berada, kami melihat tayangan online ini. Hamba berdoa, biarlah firman yang kami terima, kami dengar, itu boleh kami renungkan Tuhan. Tapi bukan hanya kami renungkan, tapi kami mau belajar melakukannya. Kami belajar 3 hal dalam hidup ini supaya itu boleh melatih ibadah kami kepada Tuhan.
yaitu kami mau belajar mendisiplinkan lidah dan perkataan kami. Kami mohon ampun jika sampai hari ini ada perkataan-perkataan yang mungkin bersifat kutuk yang kami lepaskan dari mulut kami. Ampuni kami lepaskan itu semua. Dan kami juga berdoa biarlah kami mau mendisiplinkan diri kami untuk menjaga hati kami dengan baik. Kami berdoa biarlah hati kami terus dibasuh oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi pribadi yang cepat menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menjadi pribadi yang pendendam, memiliki akar pahit. Tidak menjadi pribadi yang mudah sekali kecewa. Jika ada di antara kami yang menonton tayangan ini, kami sedang mungkin mendendam orang lain, kami sedang membenci seseorang, atau kami sulit melepaskan pengampunan. Aku berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan, pengampunan-Mu terlebih dahulu membasuh hati dan pikiran kami. Mampukan kami supaya kami menjadi pribadi yang bisa melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, biarlah dalam latihan ibadah kami terus mendisiplinkan diri kami, agar kami dapat membangun persekutuan dengan Tuhan, agar kami dapat mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan kami percaya, ketika kami melakukan ini, hidup kami pasti diberkati. Pembelaan-Mu pasti nyata dalam hidup kami gak akan pernah dipermalukan. Kami akan diluputkan dari segala bencana dan bahaya, dan kami akan diangkat. Tuhan naik tidak turun. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari saudara, angkat kedua tangan kita, bersiaplah untuk menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, memelihara, menghibur dan menolong kita mulai detik siang hari ini sampai seterusnya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Di belantara